Oke, jadi tadi saya harus buang sampah dulu, harus piket dulu, jadi mundur ya kelasnya. Jadi malam hari ini kita agendanya adalah latihan. Ya, kita akan latihan. Nanti materinya dari modul 1, 2, dan 3. Nah, tapi sebelum latihan, mungkin saya akan sedikit mereview ya, mengulangi kembali ya. Jadi modul 1 kita belajar mengenai apa? Ini Mbak siapa yang jawab ini? Mbak Dia. Sebentar, saya ketik dulu. Mbak Dia itu nama aslinya siapa, Mbak? Nama lainnya siapa? Mbak? Dia Ayu. Ini sesuai nama di daftar itu ya, mahasiswa ya. Dia Ayu. Siapa? Ayu Trihan. Oke, tadi sudah disebutkan ada sinonim, antonim, homonim, dan hiponim. Yes, oke. Sekarang saya tanya lagi, yang tahu, yang bisa jelaskan sinonim itu apa? Jangan yang lainnya dulu yang mau jawab. Oke, siapa ini? Mbak Esti. Oke, memiliki arti yang sama. Coba Mbak Esti kasih contoh, Mbak. Ya, oke. Itu sinonim ya. Terus tadi yang kedua antonim. Siapa mau jawab pengertian antonim? What is antonym? Antonym. Siapa ini? Tris Febriana. Ya, oke. Kalau antonym apa? Lawan kata. Oke. Contohnya. Ya. Horor kok horor. Terus apa lagi? Ya, biggest sama smallest. Biggest itu apa sih? Hah? Salah. Bukan. Paling besar. Oke, saya jelaskan sedikit deh. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu kita ada istilahnya degree of comparison ya. Yang aduh berisik banget. Aduh. Kelihatan nggak di layar ada papan? Aduh. Sekarang? Ya, oke, saya jelaskan sedikit ya mengenai comparison degree. Oke. Nah, jadi comparison degree itu adalah membandingkan ya, memperbandingkan. Nah, aduh. Tolong di mute, aduh. Di mute aja deh Mbak. Atau Mas siapa itu suaranya soalnya
kencang banget, atau mic saya harus saya kecilin ya. Oke, saya ulangi. Jadi ini terkait tadi ya, yang biggest tadi, soalnya kok masih ada yang keliru, jadi saya jelaskan dulu. Jadi dalam bahasa Inggris kita itu ada istilahnya comparison degree atau degree of comparison. Itu artinya adalah memperbandingkan. Nah, ada 3 jenis. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah positif. Yang kedua adalah komparatif. Dan yang ketiga adalah, ada yang tahu? Superlatif. Oke. Nah, kalau positif itu artinya sama, ya. Misalnya misalnya Tuti sama cantiknya seperti Tina, misalnya gitu. Nah, untuk sama ini kita rumusnya adalah menggunakan S titik ya, S. Nah, tadi misalnya Tuti gitu kan is as beautiful as Tina, misalnya gitu. Jadi ini artinya adalah Tuti sama cantiknya seperti, beautiful kan cantik ya, Tuti sama cantiknya seperti Tina. Oke, itu yang positif. Oke. Terus yang kedua, komparatif, itu artinya lebih. Nah, ini rumusnya ada 2 macam. Ya, rumusnya ada 2 macam. Rumus yang pertama, Anda menambahkan more, ya, kemudian kata sifatnya itu, ya, atau adjektifnya itu, lalu then, ya. Itu rumus yang pertama. Rumus yang kedua, untuk memperbandingkan komparatif, gampang, kita hanya menambahi er di belakang adjektifnya, kata sifatnya itu. Ya, kita tambahin er belakangnya, kemudian then. Contohnya, Tuti is more beautiful than Tina. Ya, artinya apa? Artinya Tuti lebih cantik daripada Tina. Yes, oke. Nah, saya harus jelaskan dulu. Kapan kita pakai rumus yang pertama, kapan kita pakai rumus yang kedua? Caranya adalah kalau kata itu lebih dari 2 suku kata, ya, kita pakai rumus yang pertama. Jadi katanya itu lebih dari 2 suku kata. Ya, itu kita pakainya yang rumus pertama. Kalau kurang dari 2 suku kata, ya, maksimal 2 suku kata, kita pakai rumus yang kedua. Sebagai contoh gini, Tuti is slimmer than Tina. Artinya apa? Tuti lebih kurus daripada, lebih langsing, ya, langsing lah, daripada Tina. Jadi slim itu kan satu suku kata aja kan, ya, slim. Tapi harus ada m-nya harus 2 ya. Jadi kalau misalnya itu diakhiri dengan m-nya harus didoublein, m dan g, ya. Jadi big juga, ya, big jadinya bigger, r-nya 2, ya. Small, l juga, ya, small, l-nya juga 2, smaller. Oke. Jadi digandain, ya, yang belakang dijadikan 2 kali. Oke, itu untuk yang komparatif. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga adalah superlatif. Berarti kalau super itu artinya apa? Paling, ya, paling. Nah, rumusnya juga ada 2, ya, rumusnya ada 2. Pakainya the most, ya, atau rumus yang kedua adalah the adjective lalu ditambahi est di belakangnya. Ya, contohnya tadi, ya kan, biggest, the biggest. Berarti artinya apa? The biggest, paling besar, ya. Oke, kalau
pakai rumus yang pertama ini ya, yang the most ini, itu sama syaratnya kalau lebih dari 2 suku kata. Ya, kalau lebih dari 2 suku kata pakai rumus yang pertama. Jadi kalau cantik itu kan beautiful, lebih cantik more beautiful. Kalau paling cantik berarti yes, the most beautiful. Oke, jelas ya. Nah, ini pelajaran bahasa Inggris structure modul 11. Ya, saya bagi ke Anda supaya Anda tahu. Nah, tadi berarti yang dicontohkan Mbak Tris tadi ya, Mbak Tris Febriana tadi. Betul ya, tadi smaller. Tadi apa contohnya Mbak, antonim? Itu salah berarti ya kan. Kalau the biggest itu paling besar, ya kan. Nah, lawannya berarti harusnya paling kecil dong, bukan lebih kecil dong. Paham nggak? The biggest itu kan paling besar, berarti kalau lawannya adalah paling kecil kan. The small. Jadi lain ya, bukan the smaller ya. Jadi kalau misalnya bigger, lawannya apa? Antonimnya bigger. Yes, smaller. Kalau big berarti small. Paham ya? Paham? Ya, jadi jangan keliru. Nah, oke, itu antonim. Terus berikutnya adalah yang kedua adalah homonim ya. Yuk, homonim siapa? Siapa itu? Siapa? Mbak Tuti. Oke. Nah, bunyinya sama tapi artinya beda. Oke, contohnya apa? Tail. Tail bisa kisah, bisa. Oh ya, oke, bisa. Ya, tail itu bisa tulisannya tale dengan tulisannya dengan yang ekor itu TAIL sama TALE ya. Ya, oke. Itu cara pengucapannya sama tapi artinya lain. Ya, tulisannya juga lain. Nah, masih ingat cara ngeceknya gimana dulu? Saya ajarin. Pakai dictionary.com ya, Anda ceknya di sana supaya dibandingkan kan, itu ada suaranya jadi Anda tahu. Oke, selain tail apalagi Mbak? Siapa yang mau kasih contoh selain Mbak Tuti yang belum jawab biar dapat poin? Siapa ini? Sukamto. Yuk. Oh ya, tu sama tu, ya betul. Tu yang TOO itu artinya terlalu, ya. Lalu yang TWO artinya dua. Oke. Itu homonim ya. Modul 1. Lalu berikutnya adalah hiponim. Hiponim masih modul 1 juga, sorry. Kalau hiponim apa? Siapa yang tahu? Siapa ini? Mbak Warni ya. Oke, silakan. Hiponim adalah for example. Yes. Yes. House itu hiponimnya adalah window, door. Ya. Yes. Oke, tadi siapa selain Mbak Warni? Mas Prasetyo, silahkan. Prasetyo. Yes. Yuk, selain rumah, house apa?
Oke, beach. Bacanya jangan keliru ya. Kalau beach ya, kalau beach itu apa? PSK. Ya, tulisannya B I T C H ya. BITCH itu PSK. uh, Bacanya gini ya, saya kasih tahu. Beach. Enggak. Gini, jadi kalau yang beach yang PSK itu ya, itu bacanya cepat. Jadi beach. Coba diulangi, beach. Nah, itu yang PSK. Tapi kalau yang pantai bacanya beach. Nah, ya, ya karena gini, itu ada yang namanya fonetik. Anda nanti boleh dicek di website itu yang saya kasih. Jadi kalau yang PSK itu bentuk I-nya itu I besar. Ya, I besar. Huruf I besar itu bacanya I. Nah, ada juga I terus kemudian belakangnya ada titik duanya. Itu bacanya I ya, panjang. Suara apa itu? Ya, jadi Mas Prasetyo jangan keliru ya. Jangan beach. Beach. Oke. Ya, oke, kalau beach hiponimnya apa? Coral. Sorry? Oh, fish. Anda jangan bacanya fish. Fish. Itu belakangnya ada hanya kan? Ya, kalau ada hanya Anda harus baca fish. Ada sh-nya itu ya. Terus coral fish. Ya, satu lagi. Hah? Oh, sand. Ya, sand. Oke, good. Ya, oke. Nah, itu hiponim. Hiponim, antonim, sinonim, dan apa tadi? Homonim ya. Oke, untuk bab 1 ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke review yang kedua, modul kedua. Nah, modul kedua ini membahas mengenai analysis of word formation. Jadi, kata itu ya, sebuah kata itu terbentuk dari gabungan beberapa ya. Bisa dari bentuk terdapat tambahan akhiran atau istilahnya apa? Suffix ya. Suffix akhiran. Ada juga yang bisa dapat bentuknya awalan ya, atau kita sebutnya prefix ya, prefix. Lalu ada juga yang itu akar kata ya. Jadi akar kata itu berasal dari bahasa kuno gitulah ya, dikatakan seperti itu ya, dari bahasa kuno. Nah, oke, kita bahas dulu yang prefix ya, yang prefix. Yang suffix, yang akhiran. Nah, kita kenal ada beberapa akhiran ya. Di halaman 2.5 itu ya kan. Ada yang aki, ada yang al gitu kan. Ada ens. Nah, ini akhiran-akhiran ini ya, itu bukan nggak ada artinya ya, tapi ada artinya ya. Artinya apa? Nah, itu ada di kolom kedua ya. Di kolom kedua itu disebutkan artinya. Misalnya yang suffix ag itu ya, itu untuk membentuk kata benda. Ya. Break itu kan kata kerja, artinya mematahkan gitu kan. Mematahkan gitu ya. Ditambahi ag, breakage itu artinya pecahan atau bongkahan, retakan juga bisa. Ya, seperti itu. Terus post itu artinya mengeposkan atau mengirimkan. Ya, ketika ditambahi ag itu berubah menjadi kata benda. Ya, ya ini yang terkait dengan post ya, dengan kirim mengirim surat lah. Ya.
Kemudian kalau akhiran al ya, itu juga membentuk kata benda ya. Survival. Jadi itu dari kata dasar, dari stemnya adalah survive. Ya, survive itu artinya mampu bertahan hidup ya, mampu bertahan lah. Survive itu mampu bertahan. Jadi survival itu terkait dengan ya kemampuan untuk bisa bertahan hidup. Nah, ini Anda harus hafalin ya. Harus hafalin itu. Gak ada cara lainnya ya. Soalnya kalau kita belajar bahasa itu ya syarat utamanya kita harus rajin belajar kosakata ya. Kosakata gitu kan. Oke, sampai halaman 2.6 itu juga kan ada macam-macam itu. Ada AT, ada N, ada IV, ada IZ, dan seterusnya. Nah, terus oke, yang bentuk kedua adalah awalan atau kita sebutnya prefix ya. Prefix. Nah, awalan itu macam-macam juga sama dengan akhiran ya. Di halaman 2.13 itu ada daftarnya ya. Misalnya kalau prefixnya atau an itu artinya without atau not ya, tanpa. Ya, misalnya amoral. Jadi moral itu kan ya moral ya, moral itu kan. Jadi kalau ditambahi a artinya tidak bermoral. Ya, kayak misalnya apalagi ya? Ateis ya. Ateis itu juga. Jadi teis itu artinya kan Tuhan ya, bertuhan. Orang yang bertuhan. Nah, ketika ditambahi a itu artinya tidak ya, tidak percaya sama Tuhan. Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, itu juga Anda harus hafalin. Lalu yang berikutnya adalah akar kata ya. Nah, beberapa kata itu kan ada mengambil dari bahasa kuno ya. Nah, kalau di dunia itu bahasa kuno yang sering dipakai itu adalah bahasa Yunani ya. Yunani dan Latin. Jadi bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kenapa? Soalnya memang dulu kan peradaban kuno itu dikuasai oleh Yunani dan Latin ya. Jadi Arab belum ada gitu kan. Lalu sudah ada tapi mungkin belum berkembang gitu ya. Lalu ada Jawa juga mungkin belum terkenal gitu ya. Kebudayaan Jawa belum terkenal. Jadi zaman dulu yang kebudayaan sudah maju itu adalah Yunani dan Latin, sehingga bahasa Yunani dan Latin ini kemudian banyak diserap ya, dijadikan akar bahasa dari beberapa negara ya, dari beberapa bahasa di dunia gitu kan. Mostly itu Inggris ya. Inggris mereka ambil dari Yunani dan Latin. Nah, lalu bahasa Indonesia sebetulnya kita banyak lebih ke Inggris. Jadi kita serapannya lebih banyak ke Inggris. Lalu ke Arab juga ya, kita juga banyak kata-kata bahasa Indonesia yang akar bahasanya diambil dari bahasa Arab ya. Nah, oke. Nah, kalau akar bahasa ini sebetulnya hampir sama dengan tadi ya, prefix dan suffix. Cuman membedakannya adalah kalau root itu artinya diambil dari akar bahasa tertentu gitu kan. Nah, misalnya di halaman 2.21 itu Anda baca ada act ya. Jadi act itu bahasa, saya kurang tahu, ini mungkin bahasa Yunani ya. Aceh itu ya. Aceh itu bahasa Yunani ya. Nah, akar bahasanya dari Yunani yang artinya adalah sharp atau bitter ya, tajam ya. Jadi kalau ada kata yang kemudian depannya ada AC-nya, itu pasti kata tersebut mengandung arti tajam ya, mengandung arti tajam.
Oke, untuk ini ada pertanyaan mengenai modul 2, prefix, suffix, dan root. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan review yang ketiga, modul yang ketiga. Nah, untuk modul yang ketiga ini membahas mengenai reference. Oke, pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan sedikit mengenai reference. Masih ingat nggak? Itu kemarin yang jawab Mbak siapa itu ya? Yang malah tanya itu. Yang mau jawab malah tanya balik itu Mbak siapa kemarin itu ya? Ya. Oke, arti reference apa? Arti reference apa? Sekelompok kata yang ya, sehingga betul. Jadi kata kuncinya adalah menghubungkan atau menerangkan juga boleh ya. Menghubungkan atau menerangkan. Nah, itu contohnya ada those ya. Those itu artinya jadi ya, kayak so itu sama ya. Those dengan so itu juga sama. That itu juga artinya banyak, bisa artinya sebagai demonstratif preposition, artinya itu kan, that is gitu kan, itu adalah, atau that itu artinya juga bisa bahwa ya. Nah, kalau that yang di reference itu lebih condong ke bahwa artinya ya, bahwa gitu kan. I know that, saya tahu bahwa gitu kan. Lalu it, her, his juga termasuk reference. Ya, it, her, his itu sebetulnya adalah pronouns. Ya, pronouns atau kata ganti orang. Nah, kata ganti orang juga pastinya merujuk gitu ya, atau menerangkan seseorang yang disebutkan gitu kan, yang sebelumnya disebutkan gitu kan. Misalnya kalimatnya gini, my name is Devri ya. Jangan gitu. He is Mr. Ahmad gitu kan. He is Mr. Ahmad titik. His wife is Miss Susi. Jadi kita lihat di sini yang menjadi reference apa berarti? Kata apa? Saya ulangin ya. Ya, betul sekali. His wife gitu kan. His wife is Miss Susi. Nah, jadi pronouns atau kata ganti orang ya, kata ganti orang itu bisa menjadi juga reference. Oke, itu paling kan reference juga itu aja kan? Ya. Before kan sebelum, after itu kan sesudah, setelah itu gitu kan. Iya, betul. Oke, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, langsung latihan aja ya. Apa? Hah? Sorry. Bis. His. This. This itu ini. This is my book gitu kan. Ini buku saya. Iya, artinya sama. Dan this itu tidak bisa dipakai, itu bisa juga sih dipakai untuk reference juga bisa juga. Iya bisa. Iya tadi saya bilangnya kan demonstratif itu kan. Demonstratif preposition itu yaitu kata petunjuk itu. Kan itu menunjukkan ini berarti menunjukkan ini, itu berarti menunjukkan itu. Itu namanya demonstratif preposition. Ya.